jawabannya. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Oke teman-teman, di sini ada pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi perdagangan barang, baik dalam kegiatan impor pembelian barang oleh instansi pemerintah maupun badan usaha tertentu, serta penjualan barang tertentu di dalam negeri. Pajak ini berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Oke, landasan hukum. Pelaksanaan PPh pasal 22 mengacu pada beberapa peraturan antara lain. Pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan perpajakan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 beserta perubahannya. Di sini juga ada pihak yang berwenang pemungut PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor, Bank Devisa yang menangani transaksi impor, bendahara pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan badan usaha tertentu, industri tertentu seperti semen, baja, kertas, farmasi, dan otomotif, agen pemegang merek kendaraan bermotor, dan perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Selanjutnya ada objek PPh pasal 22. Beberapa transaksi yang dikenakan PPh pasal 22 yaitu 1. Impor barang dari luar negeri, 2. Pembelian barang oleh pemerintah, 3. Penjualan hasil produksi industri tertentu, 4. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, 5. Pembelian hasil perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. 6. Penjualan emas batangan. 7. Penjualan barang yang tergolong mewah. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 berbeda-beda sesuai jenis transaksi antara lain. Tabel tarif PPh pasal 22 yaitu ada 2. Jenis transaksi atau objek pajak dan tarif PPh 22. Impor oleh pemilik API 25%, impor barang tanpa API 75%, pembelian barang oleh bendahara atau BUMN 15%, hasil pertanian dan perkebunan 0,25%, penjualan emas batangan 0,45%, penjualan kendaraan bermotor 0,45%, dan barang mewah tertentu yaitu 5%. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan dapat lebih tinggi sesuai ketentuan perpajakan. Dasar pengenaan pajak disesuaikan dengan jenis transaksi. Dasar penghitungan pajak yaitu ada impor, pembelian barang, ekspor, dan penjualan barang. Impor yaitu nilai impor yang terdiri dari CIV ditambah bea masuk. Dan pembelian barang yaitu harga pembelian sebelum PPN. Ekspor yaitu nilai ekspor berdasarkan FOB. Penjualan barang yaitu harga jual sesuai ketentuan yang berlaku. Saat terutang pajak. 1. Pembayaran bea masuk untuk kegiatan impor. 2. Pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, terjadinya penjualan hasil produksi. Dan yang keempat, penyerahan barang kepada pembeli. Selanjutnya, pengecualian PPh pasal 22. Beberapa transaksi yang tidak dipungut PPh pasal 22 yaitu 1. Impor yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, 2. Impor sementara, 3. Impor kembali atau reimpor, 4. Pembelian dengan nilai kecil sesuai batas yang ditentukan pemerintah, dan yang kelima, pembelian tertentu yang dilakukan Bulog dalam rangka stabilitas pangan. Tujuan penerapan PPh pasal 22 ada 4, yaitu yang pertama, mengamankan penerimaan negara, yang kedua, mempermudah pengawasan pajak, yang ketiga, menjadikan pembayaran pajak dilakukan lebih awal, dan yang keempat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke, di sini ada contoh soal pertanyaan. Apa dampak yang mungkin terjadi jika pemerintah menghapus pemungutan PPh 22 atas kegiatan impor? Jadi jawabannya apa ya?
Penghapusan PPh Pasal 22 dapat mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek dan menyulitkan pengawasan terhadap aktivitas impor. Selain itu, resiko keterlambatan atau bahkan tidak dibayarkan pajak penghasilan oleh importir akan semakin besar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video